Terima kasih Tuhan, Kau sangat luar biasa bagi setiap pribadi kami. Ketika kami mengingat kasih setiamu Tuhan, pertolongan Tuhan sejak awal, sejak kami berada di tempat tersembunyi dalam kandungan, tetapi Engkau sudah merangkai hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sampai hari ini Engkau telah memberkati kami dan istri, suami, anak-anak, dan juga pekerjaan, penghasilan. Kami bisa tinggal di kota Depok ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami lebih jauh mendoakan kota kami tercinta ini Tuhan, segarkan kami, kuatkan kami, semangatkan kami dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penasihat, menjadi juri yang paling baik dalam kehidupan kami. Yang menghakimi kami adalah firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami ingin belajar bersama-sama dan berkati kami semuanya. Dan segala roh yang mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar bersama-sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bicara mengenai mencari petunjuk Tuhan. Pembacaan kita sesuai dengan pembacaan harian GBS 56B. Hari ini adalah di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Latar belakang 1 Samuel 38 menunjukkan bahwa setelah Daud mengalami tekanan besar, ia tidak bertindak menurut emosi atau kekuatannya sendiri, tetapi justru Daud bertanya kepada Tuhan dan menunggu arahannya. Nah, pelajaran bagi kita adalah bagi pendoa-pendoa syafaat seperti kita ini, pelajaran pentingnya adalah pendoa harus mencari kehendak Tuhan, bukan sekedar meminta Tuhan mengikuti kehendaknya, kehendak dari pendoa tersebut. Jadi ini yang saya garis bawahi, bahwa bagi kita sebagai pendoa itu adalah yang penting adalah mencari kehendak Tuhan. Bukan sekedar meminta Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dan kita jujur kalau kita berdoa kadang-kadang memang ya maunya kita gitu ya. Nah, jeleknya adalah kalau itu adalah bukan kehendak Tuhan, maunya kita, ketika itu tidak tergenapi kita akan marah, kita akan kecewa, kita akan menjadi gak enak hati gitu ya. Tetapi kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan saja, maka apapun yang terjadi kita tetap tidak ada rasa marah atau sebal begitu. Karena prinsipnya kita tahu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kehendaki adalah pasti yang terbaik. Doa bukan hanya Tuhan tolong selesaikan masalah ini, tetapi juga Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk saya lakukan. Jelas ya. Jadi tidak cuma berkata Tuhan tolong selesaikan masalah ini, tetapi kita berkatanya Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk saya lakukan. Atau lebih tepatnya, apa yang harus aku lakukan terhadap masalah yang saya hadapi ini. Mungkin adakah yang harus saya betulkan dari diri saya, dari keluarga saya, atau memang Tuhan mengizinkan terjadi atas saya, atas keluarga saya, begitu. Jadi refleksinya adalah kita nggak cuma berdoa kepada Tuhan, tetapi kita juga mengoreksi diri. Mungkin terjadi seperti ini memang ada kesalahan dari saya, salah hitung, atau ada kesombongan begitu. Jadi akhirnya di belakang jadi ruwet karena memang awal-awalnya saya sombong, awal-awalnya saya meremehkan orang lain, saya terlalu membanggakan diri sendiri, sampai akhirnya terjadi seperti ini.
Nah, kalau memang yang terjadi seperti ini berarti ampuni saya Tuhan, kalau memang ada salah dari saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan selanjutnya pengampunan itu membuat kita berdoa, Tuhan pulihkan aku. Dengan pengampunan itu saya percaya bahwa Tuhan akan mengampuni, kemudian dengan pemulihan itu kita akan diberikan hikmat marifat yang baru dari Tuhan. Makanya semakin ke sini doa kita semakin berkenan di mata Tuhan, semakin benar gitu ya. Jangan mengambil keputusan ketika hati sedang tertekan. Nah ini penting juga, sepele tapi penting, karena kalau pada saat kita tertekan itu memang ada hal yang kita akan putuskan, tetapi karena otak kita sudah nggak cerdas lagi, otak kita sudah nggak bersih lagi, maksud saya, akhirnya kita nggak peduli apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apakah orang sedap mendengar kata-kata kita, membaca kalimat yang kita tuliskan, apakah sekitar kita itu, apa orang yang melihat menyaksikan saya itu diberkati atau enggak, kita nggak peduli, karena kita sudah kadung marah. Dan beberapa saat ini kan di media sosial banyak terjadi karena emosi, makanya jadi berantem di jalan, berakhirnya ya didamaikan nggak secara keluarga tapi di kantor polisi, kan malu jadinya. Nah sebaiknya memang ya kita jangan ngambil keputusan di saat kita sedang tertekan. Daud sedang berada dalam situasi yang sangat berat, tetapi ya datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Jadi contoh yang baik sekali bahwa Daud itu adalah seorang raja yang memang sangat berat situasi yang dia harus hadapi. Dan memang sedikit untuk tulisan tentang Daud untuk mengurusi keluarganya. Dia lebih pada mengurusi rakyatnya dan mengurusi musuhnya, yaitu Raja Saul gitu. Lebih banyak di situ ya. Nah Daud itu sangat tertekan sebenarnya, sangat berat sekali. Tetapi dia tahu kalau saya berbeban berat kayak gini, kalau saya pikirin sendiri, saya akan cari jalan keluar sendiri, bisa banyak salahnya begitu. Tetapi dia tahu bahwa dari awal itu kan pemilihan Daud itu luar biasa, sampai secara orang tuanya sendiri tidak menominasikan si Daud ini untuk dipilih menjadi raja. Makanya abang-abangnya disuruh keluar semuanya, tetapi Daud ada di padang itu dibiarin aja begitu. Tetapi Samuel luar biasa, dia mempunyai indera yang sangat dekat sama Tuhan. Dan dia bilang, apakah sudah semua anakmu ini, kan begitu. Artinya jangan masih ada itu, kan ada feeling. Nah ternyata Isai ayahnya itu akhirnya, oh iya masih ada anakku satu lagi, masih ada di padang. Makanya si Daud dipanggil. Akhirnya Samuel bilang, ya ini yang memang dipilih oleh Tuhan. Sejak awal memang Tuhan yang memilih dia. Makanya Daud itu tidak pernah melupakan siapa yang memilih dia. Nah, akhirnya pada saat menghadapi hal-hal yang sangat berat itu, dia datang kepada Tuhan. Pendoa perlu belajar membawa kepanikan, ketakutan, dan kebingungan kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan petunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Nah makanya kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita itu secara pemikiran ekonomi, matematika, secara pengalaman itu kadang-kadang buntu. Kayaknya pengalaman saya sudah cukup panjang di rumah tangga, tetapi ada hal ini kan memang saya nggak tahu persis solusinya yang seperti apa gitu ya. Nah tetapi dikatakan di sini ketika pendoa perlu belajar membawa kepanikan, ketakutan, dan kebingungan pada Tuhan. Tuhan mau memberikan petunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Nah akhirnya ketika semuanya jalan buntu, jalan ke belakang, samping, kiri, kanan, ke depan sudah seperti tertutup semuanya. Nah akhirnya dia dengan hikmat Tuhan ada jalan ke atas. Dia mencari petunjuk kepada Tuhan. Dan bertanya dengan jelas kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban. Ini mengajarkan bahwa doa syafaat bukan aktivitas rutin, tetapi hubungan dengan Tuhan yang melibatkan mendengar
dan menaatinya. Pendoa perlu memiliki keberanian untuk melangkah setelah mendapat arahan dari Tuhan. Setelah Tuhan menjawab, Daud tidak berhenti berdoa saja, ia bergerak sesuai petunjuk Tuhan. Setelah Tuhan menjawab, Daud tidak cuma berhenti berdoa, habis itu selesai, tetapi ia bergerak sesuai dengan arahan Tuhan sendiri. Inti untuk pendoa bagi kita sekalian adalah jangan hanya meminta Tuhan memberkati rencana kita, tetapi mintalah Tuhan menunjukkan rencananya. Ini agak beda ya. Jangan hanya meminta Tuhan memberkati rencana kita tanpa melibatkan Tuhan, tetapi mintalah Tuhan menunjukkan rencananya atas hidup kita. Jadi nggak cuma inilah Tuhan rencanaku, Engkau berkati, Engkau restui. Tetapi kita berkata itu, Tuhan, saya punya angan-angan, punya cita-cita ini. Untuk anakku, untuk pribadi, untuk istriku, untuk suamiku, untuk masa depan mereka, jodoh mereka, dan kemudian pekerjaan mereka ini, Tuhan berikan arahan. Berikan peneguhan apakah pilihan ini benar atau tidak, begitu ya. Nah memang sebaiknya sih menurut saya sih kalau kita punya rancangan itu mesti ada opsinya. Tuhan, saya punya rencana A, saya punya rencana B, atau punya rencana C. Maka saya silakan Tuhan memberikan hikmat padaku, kepada istriku atau suamiku, atau kepada hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala atau Ibu Gembala, atau pendoa syafaat di GBI Manam ini, untuk bisa ikut memberikan pertimbangan, advice gitu loh. Nah makanya kita ya harus ngobrol ya, karena kita kan punya kelompok di sini. Kita ngobrol sama teman-teman kita, tolong doakan saya punya rencana tuh gini ya. Tetapi bukan masalah yang maksudnya rahasia keluarga, nggak boleh. Artinya saya punya anak ini rencananya begini. Menurut Bapak Ibu pengalamannya gimana gitu. Nah dari komentar teman-teman kita itu mungkin salah satu tanda. Ini teman-temanku kok kebanyakan mengarahkannya ke B gitu ya. Nah kita mesti revisi. Jangan kita kekeh gitu. Kita sudah ajukan sebuah opsi, habis itu kita tetap kekeh kepada pendirian kita. Nah tentunya orang-orang yang ajak kita bicara itu yang pertama adalah orang yang dewasa rohaninya. Apalagi dia adalah seorang pendoa. Tentunya di termin pertama itu kita sampaikan informasi aja. Tolong seminggu ini doakan, nanti kita ngobrol lagi. Jadi mereka ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah akan sangat sulit ketika harus saat itu juga mesti diputuskan. Pak Sigit sebagai gembala saya punya rancangan kayak gini, menurut Pak Sigit yang mana? Nah karena ini bisa langsung diputuskan yang ini. Tetapi kan nggak ada waktu untuk berdoa. Nggak ada waktu mengadu kepada Tuhan begitu. Nah kalau ada waktu 3 hari sampai seminggu, maka ya kita doakan kepada Tuhan. Nah, menurut saya waktu saya mendoakan ini kayaknya ini deh yang lebih baik, nah gitu. Jadi ada arahan begitu ya. Jadi 1-38 mengajarkan pola pendoa syafaat. Yang pertama berhenti sejenak, kemudian mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kemudian menerima arahan daripada Tuhan, kemudian baru melangkah dalam iman. Nah rata-rata kita itu ya tidak semua, kadang-kadang sudah melangkah duluan. Melangkah setelah ngerasa salah, berhenti sejenak, bingung, ya minta nasihat, sudah kelanjur, sudah dipilih, ya sudah salah sendiri. Nah di saat itu bisa nyalahin orang lain akhirnya. Nah, akhirnya memang banyak kejadian seperti itu. Akhirnya ya berhenti sejenaknya itu setelah di tengah. Baru mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, menerima arahan daripada Tuhan, baru melangkah. Bisa nggak Pak Sigit? Ya bisa. Nah cuma kan durasi waktunya jadi sayang kemarin itu. Kita sudah salah pilih, habis itu baru mencari Tuhan. Untuk tim doa jemaat, ayat ini sangat relevan ketika mendoakan keluarga, pekerjaan, pendidikan, keuangan, kesehatan, pelayanan, dan masa depan. Jangan buru-buru menentukan jawabannya, tetapi minta Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Nah urusan kita adalah keluarga. Tentunya kita sudah punya istri, punya suami, punya anak-anak.
dan bahkan sudah punya cucu atau sedang menantikan cucu, sudah punya menantu, dan kita juga bergumul untuk pekerjaan. Ya kita usaha apapun, ya kita lakukan dengan sepenuh hati lah. Pasti Tuhan bisa memberkati kita. Kemudian pendidikan juga kita memotivasi anak-anak kita itu supaya, karena kalau sekarang itu ya S1 saja kayaknya nggak berpengaruh banyak dalam pekerjaan itu. Nggak berpengaruh. Bahkan S2 pun banyak yang menganggur gitu loh. Berbeda ketika keluarga tertentu yang memang punya usaha dan keuangan yang sangat cukup, mungkin dia nggak usah S1 tetapi dia belajar ilmu dagang, dia sejak kecil belajar di kasir misalnya, dia bisa punya usaha. Tetapi kalau orang kebanyakan kayak kita, ya kita mesti minimal ada titel lah kalau ada kesempatan. Nah kemudian kita juga bergumul untuk ekonomi kita, membiayai kuliah anak juga nggak mudah. Nah, makanya dari awal kita doakan gitu. Makanya kalau ada seorang petani bisa menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya, dan berhasil dengan baik, makanya sering saya bilang kepada anak-anak muda ini, ya cara membantu orang tuamu yang maaf kata secara keuangan juga berjuang, ya kamu harus pandai. Dapat beasiswa, maka bisa sekolah luar negeri misalnya begitu ya. Kemudian kesehatan juga kita perjuangkan terus. Dan juga yang kita sudah terlibat dalam pelayanan ini, kita harus menggumulkan pelayanan yang kita bangun. Kalau melayani seorang diri mungkin di dalam hal memutuskan sesuatu itu lebih mudah. Tetapi kebanyakan dalam pelayanan itu adalah teamwork. Yang artinya ada seorang nabi, ada rasul, ada pengajar, ada guru, ada itu supaya kerjasama dengan baik. Nah itu yang mengolahnya agak susah-susah gampang memang ya. Tetapi ya kita usahakan terus lah sampai betul-betul dengan pengalaman yang kadang-kadang kurang bisa menyatu awalnya, crash di tengah atau bagaimana itu, tetapi menjadi pengalaman yang indah. Dan kata orang itu kalau seorang sahabat yang pernah bertengkar itu menjadi sahabat karib malah. Karena kan pernah berseteru gitu ya. Nah semoga seperti itulah. Ya itu saja sampaikan malam hari, teman-teman sekalian kita akan doa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang mencari petunjuk Tuhan, dan kami tidak mendahulukan pemikiran kami, mendahulukan hasrat kami, tidak melangkah sembarangan saja, baru setelah ada masalah baru kami mencari Tuhan. Dan habis itu kami menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, dan lain sebagainya. Tuhan ajarkan kami menjadi pribadi yang terlebih dahulu mencari Tuhan, baru mencari petunjuk Tuhan, mencari arahan Tuhan, memberikan inspirasi, belajar ngobrol dengan yang lainnya untuk kami sepakat mengakuinya bahwa ini adalah pilihan yang terbaik, dan maka kami boleh berjalan dan perjalanannya dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami sedang menggeluti pekerjaan Tuhan yang mengandung unsur iman yang luar biasa, mengandung unsur yang keberanian yang luar biasa yang kami pertaruhkan, tetapi kami bersyukur memiliki Tuhan yang menyertai kami senantiasa Tuhan. Berkati kami semuanya dengan firman Tuhan ini, supaya menjadi bekal yang baik dalam kehidupan kami, dan berbagi kepada yang lainnya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.